wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Amma ba'du, hadratul ulama, para alim, para ulama, para imam, para pengurus masjid maupun pengurus surau, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hikmah Tanah Merah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh Nur Sobah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat hadir di Masjid Al-Hikmah Tanah Merah yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, menurunkan berkahnya kepada kita, dan memberikan ridhonya hingga kita jadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung di dunia dan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya, selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan Rajab tanggal 27 malam 27 Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang, termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Belum kita lanjutkan, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah dan sholawat Sultan Mahmud. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ridha Allah ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitil kiram sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ramdil ghifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadil hububi was-simar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma adlama alayhi al-layl wa asraqa alayhi an-nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma salla alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi nujumi samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami' khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'ul mudnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal a'immatil mahdin wal masyayikhil mutaqaddimin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wa ahli al-ardin birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat jamaah lihat subuh Nur Sabah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah,
dan semoga selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini umat Islam juga pada umumnya dunia telah mendapatkan musibah atau wabah yang disebut dengan virus corona yang ditakuti oleh hampir semua orang, tetapi kita harus tetap lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan hidup dan mati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sakit dan sehat. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi saat ini, marilah kita banyak-banyak berdoa dan berikhtiar. Berdoa artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang pada hari Sabtu ba'da asar pengurus Masjid Agung dan pengurus Masjid Sesukadana dengan pengurus surau berserta pemerintah desa mengadakan doa akasah yang kita baca setiap ada musibah, kita baca keliling kampung. Semoga kampung kita khususnya Sukadana, Gayong Utara khususnya, dan umumnya Kalimantan Barat, bahkan se-Indonesia ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan segala penyakit yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kita harus lebih takut kepada Allah yang menciptakan hidup dan mati, Allah yang menciptakan sakit dan sehat? Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Jangan sampai karena takut dengan penyakit kita tidak berani lagi ke masjid. Padahal masjid ini adalah salah satu tempat yang terbaik di seluruh dunia, yaitu masjid. Maka kemarin disterilkan tiap masjid, sudah diantisipasi secara zahir oleh pemerintah melalui penyemprotan yang kemarin di Masjid Agung, mungkin lanjut ke masjid sini dan masjid-masjid yang lain. Itu insya Allah secara zahir dinyatakan sehat-sehat saja. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat-sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Apalagi kalau ke masjid waktu subuh, bahkan sebelum subuh itu udaranya masih mengandung obat yang mujarab. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasi virus itu sebenarnya waktu yang paling mujarab adalah waktu sebelum subuh. Setelah sholat fajar 2 rakaat, kemudian membaca tasbih tahmid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali.
Setelah sholat fajar membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Maka akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rezeki yang zahiran wa batinan, khisian wa ma'nawiyan. Artinya rezeki itu tidak hanya secara zahir saja, tetapi juga rezeki secara batin. Karena yang disebut rezeki itu bukan hanya uang, makanan dan minuman saja, tetapi kesehatan itu juga rezeki yang luar biasa yang sering kita lupakan. Sehat itu rizki yang nampak, yang dohir, visian yang kelihatan. Ada rezeki yang maknawian atau rezeki yang batin, tidak kelihatan. Kebahagiaan di dalam hati kita ini juga termasuk rezeki yang tidak kelihatan, karena yang tahu hanya kita ini sedang bahagia atau sedang menderita. Itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk iman yang ada di dalam hati kita. Semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti semakin giat untuk melakukan amal ibadah. Ini tandanya rizki kita, iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan rizki yang luar biasa. Maka di waktu sholat subuh, kita sudah ada di masjid, sudah ada di surau misalnya, sholat sunnahnya boleh di rumah, sholat fajar. Yusolli sunnatal fajri rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat fajar 2 rakaat sunnah karena Allah ta'ala di dalam hati kita. Membaca surat yang pendek-pendek saja, seperti surat, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, karena surat Al-Kafirun adalah rub'un minal Quran, 1/4 dari Al-Quran. Apabila kita baca 4 kali, berarti hampir sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dan rakaat yang kedua kita baca surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas adalah sulusun minal Quran, 1/3 dari Al-Quran. Maka apabila kita baca 3 kali, sama dengan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Maka dengan 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Udah jelas ibu-ibu? Setelah itu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Yang di ujungnya ada astagfirullahnya. Karena Rasulullah sendiri, seperti yang kami sampaikan di Masjid Qudsi kemarin, Rasulullah sendiri itu sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah, ya, tidak melakukan maksiat apapun, sudah dijamin surganya oleh Allah. Tetapi Rasulullah sendiri masih menyempatkan waktunya untuk membaca istighfar 100 kali setiap hari. Dan sampai-sampai bersumpah, demi Allah saya tidak kurang
setiap hari membaca istighfar 70 kali. Ini menandakan memberi contoh kepada kita selaku umatnya yang banyak dosa dan kekhilafan, yang belum tahu nanti kemana kita, ke surga atau ke neraka. Ke surga itu transit dulu, mampir dulu di neraka, apakah langsung ke surga? Kalaupun ke neraka, karena umat Nabi akan mendapatkan syafaatnya, kalau mati dalam keadaan iman akan dikeluarkan dari surga. Maka kita sepantasnya sebagai umatnya untuk memperbanyak membaca istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dan ada sebagian ulama mengijazahkan untuk kesehatan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billah. Nah, setelah sholat di rumah kemudian, atau pula memang di masjid atau di surau, tidak masalah. Kemudian silahkan keluar dari masjid atau dari surau atau dari rumah, keluar untuk menghirup udara yang masih segar dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Ya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak lagi sholat di rumah, berarti keluar dari rumah sebelum subuh untuk menghirup udara yang sangat masih segar dan mengandung obat yang sangat mujarab apabila kita bacakan surat Al-Fatihah 41 kali. Maka udara yang kita hirup ini akan menyebabkan kita sehat walafiat. Kemudian baru berangkat ke masjid atau berangkat ke surau. Apalagi dalam kondisi saat ini, daripada kita beli obat mahal-mahal, karena Indonesia itu mendatangkan obat dari Cina sana, ya, dari luar negeri sana, yang dijemput dengan pesawat Hercules, karena Indonesia membutuhkan obat. Ternyata obatnya juga dari Cina sana. Beratnya kurang lebih berapa ton itu? 12.000 ton. Ya, tidak sedikit, triliunan uang Indonesia yang ke Cina. Maka dengan fasilitas alam yang diberikan oleh Allah, kalau umat Islam bisa memanfaatkan, ya, fasilitas alam udara itu kan gratis, Bu. Ya, Pak. Air gratis, udara gratis, kita hirup dengan membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah tidak perlu kita beli obat mahal-mahal. Karena surat Al-Fatihah adalah mukjizat, ya. Kumpulnya Al-Quran 30 juz itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka apabila kita amalkan benar-benar, surat Al-Fatihah akan menjadi sebuah mukjizat, ya, sebuah mukjizat dan bermanfaat bagi kita sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka kami turunkan Al-Quran
minal wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam Al-Quran ada sebuah syifa atau obat, ya. Di dalam Al-Quran ada sebuah syifa atau obat dan rahmat. Bahkan orang yang mendengarkan Al-Quran saja, mendengarkan, mendapatkan rahmat, apalagi membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, didengarkan, maka yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah kuliah subuh ini selalu sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dibaca berapa kali tadi Bu? 41 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Insyaallah sehat-sehat. Misalnya mau ke pasar bagaimana? Jalan-jalan, tidak apa-apa surat Al-Fatihah dibaca dengan berjalan-jalan. Begitu ya. Surat Al-Fatihah bisa dibaca dengan berjalan-jalan. Ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang masalah Isra Mi'raj yang kemarin kita sampaikan, baru perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Sebab-sebab Isra dan Mi'raj sudah saya sampaikan kemarin. Mungkin yang hadir, bagi yang belum hadir kami ulangi sepintas saja biar tahu sebab dan musababnya Isra Mi'raj, yaitu karena permohonan langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini ternyata ada makhluk yang paling mulia dari segala-galanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bumi merasa lebih baik daripada langit, langit pun juga mengatakan lebih baik daripada bumi, karena di bumi ada pulau-pulau, ada sungai-sungai, ada lautan, pohon-pohonan, gunung-gunung dan lain sebagainya. Di langit tidak ada. Begitu juga langit mengatakan di langit ada matahari, bulan, bintang, planet dan lain sebagainya. Di bumi tidak ada. Bumi mengatakan di bumi ada tempat yang amat mulia, yaitu Baitullah, Ka'bah, ada di bumi. Tempatnya, tawafnya para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang yang soleh. Dan kata langit, di langit juga ada yang tempat yang amat mulia, yaitu Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Tetapi kalahnya langit dengan argumentasi bumi, bahwa di bumi ada makhluk yang paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Kanjeng Nabi pada malam 27 Rajab dinaikkan, diisra mi'rajkan ke langit, sehingga malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menjemput Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan menginstruksikan kepada malaikat Israel pada malam 27 Rajab dilarang mencabut nyawa. Jadi malaikat Israel malam 27 Rajab diliburkan oleh Allah, tidak boleh mencabut nyawa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan liburnya ini agak panjang. Itu kan malam tanggal 27 Rajab ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj. Kalau hari ini tanggal 27 ya, 27 Rajab. Tadi malam ada orang meninggal apa tidak? Belum ada. Mudah-mudahan hari ini juga tidak ada orang meninggal. Mudah-mudahan diliburkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Ya, jadi bukan hanya sekolah saja yang libur ya, tapi malaikat Israel juga diliburkan, pernah diliburkan, dilarang mencabut nyawa pada malam 27 Rajab. Mudah-mudahan umur kita diperpanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, karena mau menjemput kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijemput dengan kendaraan yang istimewa. Pada saat itu kendaraan yang paling istimewa berada di surga, yaitu buraq. Ya, kendaraan surga itu bernama buraq yang mempunyai kecepatan bagaikan kilat. Maka disebut dengan buraq karena kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Akhirnya malaikat Jibril pergi ke surga untuk mencari buraq-buraq yang ada di surga. Ternyata di surga ada ribuan buraq, yaitu 40.000 buraq yang ada di surga. Nah, ini buraq yang mana ini yang untuk menjemput kanjeng Nabi? Di antara 40.000 buraq yang ada di surga yang sedang makan-makan di pertamanan surga, ada satu buraq yang tidak makan, tidak minum. Tidak enak makan, tidak enak minum. Ini biasanya apakah buraq ini sedang sakit, tidak enak badan, atau memang tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Karena orang tidak makan, tidak minum ada dua alasan. Ada kalanya karena tidak enak makan, tidak enak minum, yaitu sakit. Ada kalanya orang tidak makan dan tidak minum, memang karena tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Sebelumnya minumnya itu saya dulu, kok ibu-ibu yang duluan ya. Mulai tadi saya ngomong ini sebenarnya sudah haus, tapi mau saya hentikan macet nih. Sebenarnya memang kalau mau balik kiai ya bukan minta duluan, tidak ya. Ini memang sebaiknya didulukan gitu. Sebelum naik ke panggung, sebelum memulai ceramah atau kajiannya, disiapin minumnya dulu. Nah, kalau sudah ceramah mau minum tidak bisa, atau kalau sudah selesai ceramah baru minum, ini ya sudah habis anunya. Mohon maaf panitia, bukan gurau tapi beneran gitu. Bukan gurau tapi beneran ya. Mohon maaf, kita ini kan saudara, jadi fair saja lah ya, fair saja. fair saja. Saya mau bawa minum sendiri tidak nyaman kan gitu ya. Ada buraq yang tidak enak makan, tidak enak minum, bukan berarti tidak ada makanan, tidak ada minuman di surga. Karena surga itu kan lengkap ya, lengkap.
Ternyata ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Buraq, kalian kenapa tidak enak makan, tidak enak minum? Kelihatannya kok tidak selera. Apakah Buraq ini sakit? Tidak ada Buraq di surga itu yang sakit. Penduduk surga itu tidak ada yang sakit. Sehat-sehat saja, sehat-sehat. Lalu kenapa wahai Buraq kalian nampak bersedih, tidak enak makan, tidak enak minum? Begini malaikat Jibril, begitu 40.000 tahun yang lalu saya mendengar di dunia, di bumi itu ada dilahirkan makhluk yang paling mulia, yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, yaitu pamungkas para nabi dan para rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu rindunya saya dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40.000 tahun yang lalu sampai sekarang saya kepingin sekali bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya belum terobati sebelum kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Buraq itu baru senang, baru ceria ketika dikabari oleh malaikat Jibril, kebetulan sekali saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kamu wahai Buraq yang rindu kepada Rasulullah, untuk menjemputnya pada saat ini malam 27 Rajab. Akhirnya Buraq itu senang begitu, mulai mau makan dan mau minum. Maka silahkan dimakan atau diminum, Bu. Kita kayak seperti Buraq yang sedang senang gitu loh ya. Silahkan diminum yang sudah ada minum, supaya nanti perjalanannya sampai ke bumi, menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara singkat Buraq turun ke bumi dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk menjemput Rasulullah, sehingga Rasulullah kemudian Isra dan Mi'raj, yaitu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Makkahul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, hingga ke Sidratul Muntaha, Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, ini hanya ruhnya saja apa dengan jasadnya? Yang jelas ini dengan ruh wa jasadi, ruhnya juga dengan jasadnya, karena sudah disiapkan kendaraan yang cepat bagaikan kilat. Jadi berapapun jauhnya bisa ditempuh dengan jangka waktu yang amat cepat. Contohnya begini, kita logika saja. Ada semut bertemu dengan semut, memakai bahasa semut. Biasanya kalau ada manis-manis itu biasanya didatangi semut, Bu, ya. Kalau ada manis-manis, kalau ada kue yang manis biasanya itu kalau lama-lama
tidak dimakan, biasanya didatangi semut. Ada suatu contoh, semut itu berkata kepada semut, mungkin semut yang lain tidak percaya. Wong semut itu perjalanannya mungkin berjalan 10 meter saja membutuhkan waktu yang amat lama. Tapi kok ada semut yang mengatakan, saya dari Kalimantan atau dari Sukadana ke Pontianak atau ke Tapang hanya berjalan dengan waktu 2-3 jam. Mungkin semut yang lain mengatakan, bulak kau ini ya, gitu ya. Masa dari Sukadana ke Ketapang cuma 2 jam, bulak kau ini. Setelah itu benar, saya dari Sukadana ke Ketapang cuma 2 jam. Kok bisa begitu? Iya, saya pakai motor. Pakai motor, kendaraan apa itu? Nah, kendaraan motor. Iya, motornya siapa? Motornya Pak Zul. Motornya Pak Zul kebetulan kemarin ke Ketapang bawa kue. Nah, kuenya itu ada semutnya, saya ini. Akhirnya saya ikut naik motor, hanya 2 jam udah nyampe Ketapang. Nah, begitulah kira-kira contoh yang mudah kita pahami, sehingga kita betul-betul tidak hanya membayangkan kok bisa ya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal itu jauh dari Makkatul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Di tengah-tengah perjalanan sering diperintahkan oleh malaikat Jibril, inzil fasolli, turunlah wahai Rasulullah, kemudian sholatlah. Ditanya, aina sholaita, di mana engkau sholat ya Rasulullah? La adri aina sholaitu ya Jibril, saya tidak tahu di mana saya sholat ini. Sholaita bi Thayyibah ya Muhammad, engkau sholat di Thayyibah, wa ilaihal muhajirah, dan di Thayyibah atau sekarang disebut dengan Madinah engkau akan berhijrah bersama sahabat-sahabat muhajirin. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi, nyampailah ke Bethlehem. Kemudian disuruh sholat oleh malaikat Jibril, inzil fasolli, turunlah wahai Rasulullah, kemudian sholatlah. Ditanya, aina sholaita ya Muhammad? Jawabnya, la adri aina sholait. Di mana engkau sholat wahai Muhammad? Saya tidak tahu di mana saya sholat ini. Sholat fi Bethlehem, Baitul Laham. Engkau sholat di Baitul Laham. Disinilah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh Siti Maryam. Begitu juga sampai ke Turisina, sampai ke Baitul Maqdis, hingga melanjutkan perjalanannya dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, ke Mustawa hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, di langit yang pertama Nabi malah mengetahui ayam jantan yang indah sekali, ya, mengetahui ayam jantan yang sangat indah sekali, besarnya luar biasa. Ternyata di langit sana ada ayam juga. Maka ketika ayam di langit sana berkokok, tapi kokoknya tidak sama dengan kokoknya ayam di Sukadana ini. Kalau ayam di Sukadana ini kokoknya kan kukuriuk begitu ya, kukuriuk begitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kokoknya ayam di langit sana itu hanya satu ayam saja, kokoknya beda, kokoknya berbeda. Kokoknya itu membaca tasbih, Subhanal Malikil Kudus,
Subhanal malikil kudus al-kabirul muta'al, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini kokoknya ayam yang di langit sana. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kalau sudah hayyul qayyum, itu ayam-ayam di dunia mulai berkokok, berkokok setelah mendengar kokoknya ayam yang di langit sana. Jadi yang tahu bahasa ayam itu juga ayam, yang mendengar bahasa ayam juga ayam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira dengar enggak suara ayam kalau sebelum subuh? Kadang-kadang dengar, kadang-kadang juga tidak. Nah, ayam yang sedang berkokok itu karena mendengar ayam, induknya ayam, ya, rajanya ayam lah, mungkin bisa dikatakan sebegitu, ayam yang di langit sana. Nah, sampai Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa di sini ada ayam yang sangat indah sekali? Tidak ada di dunia ayam semacam ini, besar, bulu-bulunya sangat indah. Dan Rasulullah setelah melihat ayam itu kepingin lagi melihat, mengulang-ulangi melihat ayam itu, karena saking indahnya ayam yang di langit itu. Karena apa? Bunyinya tidak sama dengan bunyi ayam yang di dunia ini. Selalu membaca tasbih. Subhanallah, subhanal malikil kudus al-kabirul muta'al, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu. Ini ayam yang di langit. Bertanya kepada malaikat Jibril, ayam apa ini malaikat Jibril? Ayam ini ketika bertasbih, berbunyi seperti itu bunyinya, maka ayam-ayam yang di dunia sedunia mendengar dan mengikuti berkokok. Begitu. Maka ini memanggil-manggil penduduk dunia sebenarnya untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, untuk persiapan sholat subuh dan lain sebagainya. Ini memanggil-manggil penduduk dunia. Makanya kalau bisa kita ini semuanya kalau begitu harus punya ayam. Betul enggak? Saya sendiri itu makanya miara ayam. Cuma kemarin itu sayangnya ayam jantan saya dua-duanya meninggal dunia. Meninggal dunia, tapi tidak ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tidak. Ya, dua-duanya ayam saya bawa putih dari Teluk Batang. Ya, ayam putih. Dua-duanya meninggal dunia. Maksudnya supaya sebelum subuh ini kita mendengar suara ayam. Ya, mendengar suara ayam. Kalau ayamnya banyak, itu kan banyak yang berkokok. Paling tidak seandainya tidur, ini dengar suara ayam itu kita ingat, oh ayam yang di langit sana juga membaca tasbih. Kenapa saya kok masih tidur? Kenapa kok saya masih memakai selimut dan lain sebagainya? Buang saja. Kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian persiapan sholat sunnah dan lain sebagainya. Masa saya ini manusia kok kalah dengan ayam? Kan begitu. Ini hikmahnya miara ayam. Ya enggak, kebetulan memang benar. Saya kemarin itu bikin kandang ayam, sampai-sampai karena untuk supaya saya memang senang dengan ayam-ayam jantan gitu ya. Kalau ayam betina ya senang tapi dipotong ya. Hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama selain melihat ayam yang sedang membaca tasbih,
Rasulullah melihat banyak sekali malaikat-malaikat yang yadhkurunallah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di langit yang pertama itu banyak malaikat yang sedang berzikir. Mungkin zikirnya kalau mungkin malaikat itu menyebut ismudzat, menyebut Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir terus. Sejak kapan? Mundu khalaqahumullah yauma ila yaumil qiyamah. Sejak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nanti, malaikat pekerjaannya hanya berzikir di langit yang pertama. Udah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun ya. Karena umur manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah menciptakan malaikat. Jadi malaikat dulu baru manusia. Malaikat, iblis, kemudian manusia ya. Jadi duluan malaikat dibanding manusia. Tapi karena malaikat itu tidak punya nafsu ya, jadi pekerjaannya hanya diperintahkan sesuai dengan perintah Allah. Yang bagian zikir saja, zikir saja. Allah, 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 atau la ilaha illallah. Yang membaca tasbih saja. Karena di langit yang berikutnya ada malaikat yang hanya ruku saja dengan membaca tasbih. Maka di dalam sholat itu bacaannya ketika ruku membaca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ada malaikat-malaikat di langit berikutnya yang hanya sujud saja. Hanya sujud saja. Maka ketika Rasulullah datang dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail memberi salam, assalamualaikum. Kemudian malaikat-malaikat yang di sana menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Yang sedang sujud ini, yang sedang sujud karena mendengar malaikat Jibril dengan Rasulullah memberi salam, akhirnya bangun dari sujudnya, kemudian menjawab salam. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Ada yang tidak wajib apa? Enggak. Contohnya salam siapa? Salamnya orang yang sholat. Kalau ada Pak Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, di belakang makmumnya tidak boleh waalaikumsalam warahmatullah. Salamnya juga sama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di samping kanan dan kirinya tidak boleh, karena mendengar salam temannya kemudian menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ini ibu-ibu cerdas-cerdas nampaknya. Karena jamaah pengajian Al-Hidayah itu ya. Iya, sebab sebulan sekali kan ada kajian rutin di Setegar sana ya. Maka ada salam yang tidak wajib menjawab. Kemudian ada salam juga yang tidak harus menjawab. Salamnya siapa lagi? Salam khusus. Ada salam khusus, ada salam umum. Salamnya kemanten baru, salamnya suami kepada istrinya. Masih ingat ibu-ibu pernah enggak diberi salam sama kakanda dulu ya? Sama bapaknya waktu mulai malam pertama. Salamnya salam apa?
Salamnya suami kepada istrinya, assalamualaikum ya babar rahmah, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai pintu kasih sayang. Kayaknya ibu-ibu tidak pernah mendengar salam itu ya. Berarti bapaknya ini belum bisa salam itu ya. Kalau mau menjadi manten baru lagi, manten baru ya kan tidak apa-apa, sudah tua menjadi manten baru lagi ya. Baru kedua kalinya, maksudnya untuk seolah-olah menjadi kemanten baru, sampaikan salam khusus kepada istrinya, assalamualaikum ya babar rahmah, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai pintu kasih sayang. Ibu-ibu harus siap menjawab juga kalau bapak sedang mengucapkan salam itu harus siap jawab. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam ya babal jannah, semoga keselamatan juga dilimpahkan kepadamu wahai pintu surga, karena suami itu adalah pintu surga, istri adalah pintu kasih sayang. Ini salam khusus. Ini ada ndak yang ikut suami istri maksudnya? Kalau sekarang istri saya ndak ikut karena lagi sakit, tapi bukan kena corona, tapi cuma sakit kecil biasa, lagi kurang tidur, itu pening kepala, bukan karena kurang belanja, tapi karena memang pening kepala gitulah. Ya, kan. Mudah-mudahan cepat sembuh, dan jamaah kita yang pada saat ini lagi sakit, mungkin Pak Haji Sulaiman ini yang biasa jemput saya, rencana hari ini ibu-ibu jamaah sekalian, kalau memang jamaah kita ada yang sakit, baik keluarganya apalagi jamaahnya yang sakit, semoga senantiasa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi ada yang salam yang kita tidak usah menjawab. Perlu tahu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang salam kita tidak usah menjawab. Salam apa kira-kira? Bukan salam siku, bukan ya, atau salam Arema, salam sepak bola dan sebagainya. Tapi salamnya sudah tahu belum bapak-bapak? Ini ada hadiahnya loh kalau bisa menjawab. Pak Erwin tahu enggak? Nah, salamnya untuk salam khusus ahli kubur. Misalnya saya mulai tadi, assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Bapak-bapak ibu-ibu jawab apa enggak? Enggak. Kalau jawab berarti saya ini dianggap mati saja udah. Nah, yang jawab khusus ahli kubur. Apakah bisa menjawab salamnya orang yang masih hidup? Bisa, karena rohnya ahli kubur itu hidup lagi, mati itu hanya sebentar. Maka Rasulullah mensunahkan ketika melewati kuburan, berikan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun. Maka kalau saya setiap hari ini memberi salam, mungkin minimal itu 3-4 kali, kadang-kadang 5 kali sehari semalam itu minimal. Jadi mereka alhamdulillah menjawab salam saya. Oh, saya rumahnya dekat dengan kuburan ya, kalau ke masjid itu suka saya gitu, karena setiap melihat kuburan itu, kalau saya lagi gonceng dengan anak saya yang kecil itu biasanya saya keraskan suara salam saya. Assalamualaikum, tirukan saya, abah memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur
fa inna insyaallah bikum lahikun. Anak saya sampai hafal salam kepada ahli kubur. Mereka sebenarnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi begitu. Cuma tidak dengar. Kalau dengar anak saya takut, saya juga takut kalau mendengar gitu. Kenapa kok tidak mendengar? Beda alam. Ya, artinya dia mendengar salam kita, kalau kita beri salam menjawab. Tetapi jawabannya tidak terdengar oleh kita. Maka ketika melewati kubur, berikan salam, kemudian bacakan kalau sempat jalan sambil bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Maka seandainya di dalam kubur itu ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang di dalam kubur selalu mendoakan orang yang memberi salam. Demikian hadirin wal hadirat sekalian, karena tidak terasa waktu sudah hampir jam 6 menjelang waktu isyraq, masih di langit yang ketiga, yaitu di ketika sujud. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril memberi salam, malaikat-malaikat bangun dari sujud menjawab salam, kemudian salam kembali, sujud lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka kaifiyah dalam sholat sujudnya 2 kali. Demikian kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya di surau mana pertigaan itu? Al-Ihsan, dekat kantor bupati. Insyaallah kita lanjutkan di sana. Pengurus-pengurusnya alhamdulillah juga hadir, ya, ini jamaahnya hadir di surau Al-Ihsan. Namun sebelum kami akhiri, kami persilakan dulu memperjelas, mendiskusikan apa yang kami sampaikan. Barangkali ada yang kurang jelas, kami persilakan dulu. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, kita tutup dengan sholawat. Dan sekedar untuk diketahui saja yang belum tahu, bahwa pengurus Masjid Agung bersama pemerintah desa mengadakan doa akasah keliling kampung itu setiap hari Sabtu ba'da asar. Maka terutama yang belum tahu dan para remaja untuk mengikuti bersama-sama membaca doa akasah. Selanjutnya marilah kita tutup dengan bersolawat sejenak dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wa sallamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah alil badri ya Allah salatullah salamu
الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ندم أحوالنا وحسن أحوالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء الله خلصنا من الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية ودينية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محاول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنيل الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط أقدارنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.